Halo teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke dalam videonya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe sekarang. Like jika kalian suka dengan video kali ini, dan dislike saja kalau nggak suka. Kita masuk ke videonya guys. Oke, jadi di video kali ini mungkin akan sedikit lebih berbeda daripada video sebelumnya. Karena di video kali ini aku bakal sedikit sharing tentang pengalaman aku selama aku pakai gadget atau alat elektronik sehari-hari lah. Kurang lebih 2 tahun aku pakai handphone ini, iPhone 7 Plus. Dan di video kali ini mungkin pandangannya akan sedikit subjektif ya, karena pengalaman seseorang terhadap suatu barang elektronik itu pasti berbeda-beda lah. Ada yang memang bagus, ada yang kurang bagus. Jadi ini menurut dari sudut pandang aku sendiri tentang handphone ini. Selama kurang lebih aku pakai tuh selama 2 tahunan lah aku pakai handphone iPhone 7 Plus ini. iPhone 7 Plus ini tuh salah satu produk dari Apple. Mungkin untuk pengguna yang pecinta produk Apple mungkin sudah tahu lah, dan tidak asing lagi buat ngedengar produk dari Apple yang satu ini. Kalau menurut aku produk iPhone 7 Plus ini masih worth it atau enggak di 2020? Jawabannya pasti masih worth it. Karena gimana ya, disebutnya dengan harga yang mungkin sekarang harga iBox tuh berapa bang? 7 juta ya? Oh 7 juta, harga iBox tuh 7 juta, dan sekarang harga secondnya berapa? Harga secondnya sekarang itu 4 juta sampai 5 jutaan dengan kondisi yang ya lumayan lah ya, bagus. Kalau ditanya bang masih worth it atau enggak sih iPhone 7 Plus di tahun 2020 ini, jawabannya masih worth it guys. Jadi buat kalian yang masih bingung buat beli handphone produk Apple yang harga kisaran ya 5 jutaan lah, kalau misalkan produk yang second terus yang bukan iBox lah, yang masih garansinya internasional, masih worth it. Kalian beli ini masih worth it. Ini aku beli tuh grey, warna grey. Ini warna grey ya, ini masih ada warna grey. Terus internalnya 128 GB. Sedikit penjelasan tentang iPhone 7 Plus ini, dan kita langsung masuk ke spesifikasinya. Dengan chipset A10 Fusion dan RAM 3 GB sih, device ini masih sanggup lah untuk bermain game-game berat seperti PUBG Mobile, terus Mobile Legends, dan Real Racing 3 dengan grafis tinggi. Semua bisa didapat dengan optimalisasi prosesor dan manajemen RAM yang baik dari sistem operasi iOS yang mereka buat sendiri. Dan kameranya juga lumayan cukup memuaskan dengan 12 megapiksel dengan bukaan aperture atau f1.8 dan OIS atau optical image stabilizer yang cukup mumpuni, dan kamera depan 5 megapiksel dan settingan dual kamera pada seri Plus dengan spesifikasi 12 megapiksel lensa wide dan 12 megapiksel lensa telefoto yang dapat membuat efek bokeh yang sangat tajam pada handphone ini. Juga bisa merekam video slow motion sampai 240 frame per second, which is dengan harga sekitar 5 juta sampai 6 jutaan. Apalagi secanggih handphone yang fleksibel untuk dibawa kemana aja, bisa merekam video sampai 240 frame per second. Lanjut ke masalah baterai. Ini yang sangat disayangkan dari produk Apple yang satu ini. Kurang lebih selama saya memakai handphone ini, kurang lebih 2 tahun, aku selalu komplain tentang baterai dari handphone ini yang sangat boros sekali. Baterai dari iPhone 7 Plus ini lumayan cukup boros, karena baterainya hanya 2900 mAh. Pemakaian main game mungkin akan cepat boros dan harus sambil dicas. Kalau yang sekarang handphone yang saya pakai ini sudah sangat-sangat tidak recommended lah. Ini baterai healthy-nya sudah sampai 80 berapa persen gitu. Jadi udah jelek gitu. Dipakai main game berapa match Mobile Legends harus cepat-cepat dicas. Jadi kelemahan iPhone yang satu ini tuh di baterai sebenarnya. Tapi kalau misalkan kalian beli iBox baru gitu, mungkin baterainya akan sedikit lebih awet. Tapi saya gak recommended juga sih, baterainya emang tidak bisa dipungkiri juga, karena iPhone ini tuh kurang baik lah di baterai. Kemudian masuk ke layar. Aku suka sih layarnya berukuran 5,5 inci dengan resolusi 1080 x 1920 megapiksel. Untuk ukuran sekarang yang kebanyakan di atas 7 inci, memang iPhone ini menurut aku sih terasa lebih kecil ya, lebih compact mungkin ya. Namun kalau sepengalaman aku, ukuran smartphone yang paling nyaman digenggam
Terlebih dengan teknologi Retina display warna yang dihasilkan layar HP ini sangat baik dan benar-benar natural dan enak di mata. Kemudian storage-nya juga bermacam-macam, dimulai dari 32GB, 128GB, hingga 256GB. Nah, yang saya beli sekarang, yang saya pakai sekarang itu ada di kapasitas 128GB dengan warna grey. Terus bagaimana jika storage-nya hampir penuh? Sayangnya, bahkan hingga versi terbaru sekalipun, Apple tidak menyediakan slot memori microSD pada perangkatnya. Jadi kita harus benar-benar mengefisienkan apa aja yang harus kita simpan di handphone kita, karena tidak ada slot memori microSD di handphone ini. Dan untuk harga iPhone 7 Plus di Indonesia tahun 2020 sekarang itu udah turun lah. Harga e-boxnya mungkin sekitar 8 sampai 9 juta lah, sekitar 8, 9, 7 lah. Itu tergantung kalian nyarinya dapatnya yang kayak gimana. Terus untuk harga secondnya udah murah-murah. Ada yang kisaran 5 juta, 4 juta, bahkan ada yang 3 juta. Itu tergantung kondisi handphonenya sendiri. Banyak orang yang menjual belikan handphone ini di platform-platform seperti Tokopedia, Instagram, dan lain sebagainya. Dan untuk kalian yang mau beli iPhone 7 Plus ini dengan keadaan second, aku bakal taruh link deskripsi untuk link pembeliannya. Oke, jadi kita akan coba tes kameranya. Nah, aku akan ambil objek dan coba foto. Dan kalian simpulin sendiri aja bagaimana hasil dari foto si iPhone 7 Plus ini. Oke, kemudian kita coba juga dari videonya. Videonya sih lumayan smooth ya. Ya kalau iPhone mungkin udah gak diraguin lagi lah soal foto dan video, emang sensornya berbeda dari Android. Jadi megapiksel mungkin bisa rendah, tapi sensor yang digunakan oleh Apple ini emang berbeda lah dari Android. Jadi hasil yang diberikan pun smooth gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk penjelasan dari spesifikasi dan tes kamera pun videonya. Kita masuk ke closing. Oke guys, jadi karena video yang facecam buat closing itu korup, aku juga gak tahu kenapa itu bisa korup, mungkin di masalah codec dan lain-lain lah. Jadi aku closingnya pakai suara doang. Jadi pokoknya terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan fun fact aja, aku ngedit video ini sebulan. Maksudnya sebelum tuh emang ditunda-tunda lah. Udah ngedit 1 hari mau beres, terus ditunda lagi ya. Akhirnya sebulan lah beresnya gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya aku bakal diusahain insya Allah buat upload video lebih sering lagi. Dan jangan lupa juga untuk kalian untuk support terus channel aku untuk terus berkembang dan terus untuk menghibur kalian juga. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian sudah menonton. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan like. Dan kalau gak suka dislike aja. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.